Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Pipo. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Omnibus Law ini adalah rancangan undang-undang cipta kerja yang kemarin disepakati dan disahkan oleh anggota DPR pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Setelah saya cari-cari, saya ketemu dengan website econ.go.id milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Di dalam website tersebut terdapat dokumen RUU Cipta Kerja yang diupload pada tanggal 7 Mei 2020. Kemudian dokumen tersebut saya download dan isinya adalah rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Cipta Kerja berisi 1028 halaman. Di antara halaman-halaman tersebut membahas beberapa hal, yakni ada yang membahas mengenai upah minimum pada pasal 88C ayat 1 dan 2, bahwa gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Dan pada ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Jadi mungkin ini upah minimumnya nanti ditetapkan di provinsi gitu ya. Kemudian membahas mengenai waktu kerja terdapat pada pasal 77 ayat 1 dan 2, dan ayat 2-nya ini berbunyi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama adalah 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu. Lanjut kepada membahas mengenai waktu lembur di pasal 78 ayat B, bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Membahas mengenai istirahat kerja terdapat pada pasal 79 ayat 2A, bahwa istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Artinya perusahaan itu boleh memberikan waktu istirahat setengah jam. Selama ini kan biasanya 1 jam ya. Terus kemudian pada pasal 79 ayat 2 bagian B, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian masih pada pasal 79 ayat 3 yang membahas mengenai cuti, bahwa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yakni cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Membahas mengenai PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu ada di pasal 62, bahwa isinya apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Artinya siapa yang membatalkan PKWT tersebut berkewajiban membayar ganti rugi dengan jumlah upah kerja selama sisa waktu PKWT tersebut. Ini salah satu isinya ya. Kemudian isi lain lagi pada pasal 61A, bahwa dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 1 huruf B dan huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Terus kemudian membahas mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja terdapat pada pasal 156. Pada pasal 156 ini di ayat 2, bahwa perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit ditentukan berdasarkan A. Masa kerja kurang dari 1 tahun adalah 1 bulan upah. Kemudian B. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun adalah 2 bulan upah. Dan seterusnya. Ini jika perhitungannya adalah pesangon. Karena di dalam pasal 156 ayat 1 disebutkan bahwa
pesangon dan atau uang penghargaan. Jika yang diberikan adalah penghargaan, maka masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun diberikan 2 bulan upah, dan seterusnya sampai dengan masa kerja 21 tahun atau lebih maka diberikan 8 bulan upah. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. Baik teman-teman, itu tadi beberapa hal atau poin yang berada di dalam RUU Cipta Kerja yang saya download dari econ.co.id, website milik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe apabila video ini bermuatan hal yang positif dan bermanfaat bagi Anda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.